Uh, Baik, untuk jadi ini nanti adalah diskusi presentasi jurnal. Kemudian sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, karena ini terkait dengan penilaian. Perkenalkan dari saya dulu, nama saya Jejer Setiawan. Jadi saya dari Departemen Fisiologi dan diminta untuk menjadi istilahnya fasilitator atau diskusi pada siang hari ini kelompok 7. Dan kemarin yang menghubungi saya Mas Yudo ya? Yudo. Oh ya, siap. Oke. Baik, mungkin kita perkenalan dulu dari Mas Yudo. Ya. Yudo. Perkenalkan, nama saya Yudo, saya dari UI Dok. UI Yogyakarta. Ya. Dari kedokteran, dari mana? Oke, dari kedokteran. Oke, dari Jogja ya berarti. Terus. Ya, monggo. Selanjutnya sudah menentukan minat belum ini? Peminatan kemana gitu? Ya Dok, kemarin. Ya, sudah. Iya. Ada yang ke Faal ini? Saya Dok. Oh iya. Oke. Ya, Mas Yudo dari UI. Selanjutnya monggo silakan siapa dulu? Saya Dok, mohon izin. Oh ya. Perkenalkan saya Gilang Cahyanugraha dari S1 Biologi Universitas Nasional Dok. Mengambil peminatan kedokteran molekuler. Terima kasih. Oh iya. Biomol ya. Oke. Siap. Dari Jogja, dari mana ini? Oh, saya dari Ponorogo Dok, Jawa Timur. Ponorogo ya. Ya, selanjutnya monggo Mas Gilang. Kalau di layar saya ini sampingnya ada Mbak Sagita Mega, silahkan. Iya, saya Dok, saya Sagita Mega dari S1-nya FK UGM, kedokteran. Angkatan berapa ini? 2013 Dok. 2013. Iya. Oke. Terus selanjutnya samping Indah Nur Aini. Monggo. Perkenalkan Dok, nama saya Indah Nuraini. Dulu dari S1 Biologi UGM, asalnya dari Banyumas Dok. Oh iya. Biologi ya. Inggih Dok. Oke, selanjutnya Mbak Hanifah Ahsanu Amal. Silahkan. Salam kenal Dok, nama saya Hanifah. Saya dulunya dari Pendidikan Biologi UPI Bandung. Oh, biologi. Hanifah ya, Hanifah. Betul Dok. Ya, biologi. Istri saya juga dari biologi. Oh, pendidikan biologi Dok? Biologi, Fakultas Biologi. Oh, kalau saya pendidikan. Oh, pendidikan ya. Ya. Ilmu dasar. Oke, selanjutnya Putri Utami. Ya Dok, Putri. Kenalin Dok, nama saya Putri Utami. Tadinya S1 di FKG UGM, jurusannya Hygiene Gigi. FKG UGM, oke. Oh iya, asalnya dari? Oh ya, Kuningan Dok, Kuningan Jawa Barat. Oh ya, kalau Mbak Hanifah tadi dari mana? Dari Bandung. Bandung Dok. ya? Bandung ya? Iya. Kalau Mbak Sagita, Jogja? Magelang Dok. Magelang, oh ya. Oh, Dokter Arfi ya? Ya, Dokter Arfi Muntilan sih. Ya. Oke, berarti di Jawa semua ini. Oke. Ya, baik, silahkan. Jadi ini yang dipilih artikel mengenai review ya.
review, lalu sebaiknya ada ketuanya. Mungkin Mas Yudo jadi ketuanya, ketua diskusi ya. Gitu. Yeah. Dan nanti silahkan mekanismenya saya bebaskan, apakah mau per bagian diputer biasanya, kemudian ada nanti tanya jawab dan saling apa ya, kalau ada yang tahu menjawab atau baik pendapat ataupun dengan referensi. Ya, nanti feedbacknya di belakang gitu. Feedbacknya di belakang gitu. Iya. Feedback di belakang gitu. aja. Nanti langsung diskusi mawon gitu. Oke. Baik, Nyun sewu dokter, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya barokah, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan ilmu yang manfaat fit dunia wal akhirah. Allahumma amin. Baik, berdoa dipersilahkan. Bismillah. Berdoa cukup. Qala rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja boleh saya minta tolong kepada Mbak Putri ya untuk share screen. Katanya Mas Gilang yang share screen. Oh, oke. Oke, nanti mekanismenya saya tunjuk aja ya. Jadi biar teman-teman lebih natural gitu. Biar semuanya bisa memahami. Jadi nggak cuman saya bagian background tok yang paham atau metode aja yang paham seperti itu. Oke, sebelumnya saya tadi sudah memilih Mbak Putri untuk bisa mengawali. Oke, siap Mbak Putri? Oke, boleh, siap. Boleh Mas. Boleh. Saya persilahkan. Mas Gilang jadi share screen nggak? Jadi. Sebentar. Oke. Ini sedang proses. Saya Siap, Mas. Sudah terlihat? Udah. Oke, tadi udah Mas. Ya. Oke, bismillah. Jadi yang pertama. Jadi siang hari ini kita akan melakukan diskusi dari jurnal review tentang etiopatogenesis katarak. Di sini kita mengambil review artikel yang dilakukan oleh Gupta dan kawan-kawan. Itu bisa dilihat ya di sini, bisa diakses jurnalnya. Oke, lanjut. Karena saya ditunjuk bagian intro, sekarang saya akan menjelaskan tentang introduction dari etiologi dari katarak ini. Next, Mas. Nah, oke, jadi kita tahu, jadi sebelum kita tahu katarak itu apa, kita harus tahu dulu bagaimana sebenarnya kondisi mata yang normal. Di sini saya menampilkan, di sini ada contoh tampilan gambar, ada mata yang normal dan ada yang mata berkatarak. Di sini kita tahu bahwasannya mata normal itu memiliki lensa yang dimana lensa tersebut itu merupakan zat kristal yang disertai adanya struktur air dan protein di dalamnya, sehingga nantinya lensa tersebut bisa menjadi jalan masuknya cahaya ke dalam mata kita, yang nantinya cahaya tersebut akan dilanjutkan ke retina yang ada di dalam mata. Jadi seperti itu, bisa dilihat di gambarnya. Sedangkan untuk mata yang katarak, di sini kita bisa lihat dari gambarnya dulu. Yang pertama, kita lihat bagian lensa atau tengahnya itu sudah terlihat beda warnanya, seperti tidak bening seperti lensa yang seharusnya. Jadi kalau dari bahasanya sendiri kita tahu kalau katarak itu berasal dari bahasa Yunani,
di situ dikatakan katarak itu bahwasannya berartikan air terjun. Jadi di sini dikatakan seseorang yang memiliki penyakit katarak itu bagaikan melihat sesuatu benda itu di balik air terjun. Jadi seperti tidak jelas, dikarenakan cahaya tidak memasuki lensa. Jadi cahaya itu tidak dilanjutkan ke dalam mata, tidak dilanjutkan ke retina. Ternyata di situ tuh pada lensanya terjadi opasitas, yaitu adanya putih-putih gitu di matanya. Di mana itu tadi sudah dikatakan bahwasannya mengurangi jumlah cahaya yang masuk sehingga akan menurunkan fungsi penglihatan dari mata. Di mana lama-kelamaan kejadian seperti ini tuh merupakan salah satu penyebab, salah satu penyakit yang cukup dominan di dunia, yaitu adalah kebutaan. Jadi salah satu penyebab kebutaan itu adalah katarak ini. Untuk katarak sendiri, salah satu cara yang sekarang paling ampuh untuk dilakukan adalah dengan operasi ekstraksi lensa yang terkena katarak tersebut. Next. Nah, untuk katarak surgery atau bedah lensa ekstraksi lensa katarak itu ternyata sebenarnya dikatakan di sini kurang memadai, terutama di negara yang miskin atau yang berkembang. Selain itu, setelah dilakukan bedah, ternyata banyak atau beberapa pasien ada yang mengeluhkan terjadinya komplikasi. Oleh karena itu, beberapa review di sini ingin melakukan suatu pencegahan, di mana kita tahu pencegahan itu kan lebih baik daripada penyembuhan katanya. Sehingga mereka menilai atau mereview berbagai faktor etiologi katarak. Kemudian diharapkan nantinya faktor-faktor penyebab dari katarak ini akan memodifikasi atau dapat menunda perkembangan dari katarak. Sehingga harapannya lebih jauh lagi jumlah operasi katarak itu akan menurun. Minimalnya itu kurang dari 45% atau lebih baik kurang dari angka tersebut. Next. Nah, sehingga beberapa literatur itu menyebutkan faktor risiko katarak itu dapat disebutkan seperti ini, ada kongenital atau keturunan. Jadi kataraknya itu bisa karena keturunan, jadi bisa dari lahir, atau ada juga katarak yang aging atau karena penuaan dari sel pada matanya. Mungkin itu dikarenakan sistemik, malnutrisi, atau poor lifestyle, yaitu merokok, atau mungkin ada stres oksidatif, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga traumatis pada matanya, kemudian ada complicated, mungkin karena ada faktor dari penyakit inflamasi dan degeneratif matanya. Jadi campur gitu, complicated. Lalu ada metabolik karena terganggunya metabolisme tubuh, contohnya karena ada penyakit diabetes atau penggunaan zat-zat tertentu yang dapat merusak sel mata, atau mungkin konsumsi alkohol misalnya, pokoknya zat-zat yang bisa mentoksik pada badan kita. Dan selanjutnya ada radiasi, di mana radiasi ini mungkin karena terlalu lama terpapar misalnya oleh sinar ultraviolet atau gelombang elektromagnetik lainnya. Sebenarnya faktor-faktor risiko di sini itu mungkin bisa saling berhubungan, sehingga nanti kita akan bahas pada diskusi jurnal pada siang hari ini. Next. Nah, oke, sekarang sudah masuk ke risk factors. Mungkin saya tolong ke teman-teman, ada yang mau melanjutkan. Siapa ya? Mas Yudo mungkin mau melanjutkan, gimana Mas? Yeah. Oke, jadi silakan kepada Mas Yudo untuk membahas faktor-faktor risiko dari katarak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini samping rumah baru bangun, jadinya agak berisik gitu. Oke, baik. Saya akan memaparkan dan membagi beberapa ilmu sharing saja, kita belajar bersama terkait dengan faktor-faktor resiko katarak. Nah, ini apa saja sih? Ya, next. Sebenarnya katarak itu
adalah penyakit multifaktorial. Bisa karena didapat, bisa karena bawaan dari lahir, seperti itu. Nah, katarak itu akan berkembang dari berbagai sebab. Misalnya nih, karena penggunaan steroid, penggunaan alkohol, dan yang lain-lain. Nanti akan saya jelaskan di next. Next, Mas. Oke. Jadi ada banyak ya. Saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan katarak. Yang pertama adalah katarak kongenital atau katarak yang disebabkan oleh yang didapat dari sejak lahir. Nah, penyebabnya ini apa sih? Penyebabnya adalah salah satunya maternal malnutrition. Ada infeksi, ada drugs, obat-obatan, ada radiasi, ada mungkin fetal dan infantil, dan yang lain-lain. Yang kedua ada katarak senilis atau katarak karena penuaan. Katarak karena penuaan ini disebabkan oleh stres oksidatif biasanya. Disebabkan oleh smoking pada laki-laki seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ada katarak traumatika. Biasanya karena penetrasi of foreign object atau objek asing, benda asing. Yang selanjutnya ada katarak komplikata. Adalah katarak yang disebabkan oleh penyakit degeneratif lainnya. Atau karena inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis ini menyebabkan komplikasi. Yang salah satunya adalah katarak. Nanti akan dipaparkan oleh beberapa orang. Yang selanjutnya ada metabolik. Salah satunya adalah DM atau penyakit galactosemia. Yang selanjutnya ada penggunaan obat-obatan toksik, misalnya steroid, NSAID, thalidomid, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya karena radiasi. Radiasi ini bisa karena sinar X, bisa karena sinar ultraviolet, baik itu UVA, UVB, dan juga karena powerful electric current atau paparan elektrik seperti itu, oke? Oke, next. Oke, kita akan bahas satu persatu. Saya akan membahas terkait dengan kongenital atau bawaan. Di sini yang saya akan garis bawahi adalah genetic faktor dan maternal faktor. Jadi, karena faktor dari gennya atau dan faktor dari ibunya. Next. Oke, kita masuk ke faktor genetik, di mana ada namanya gen PITX3 yang bertanggung jawab untuk beberapa katarak yang diturunkan atau herediter. Nah, prosesnya bagaimana sih? Kita tahu bahwasannya ada Mendelian ya, ada hukum Mendel, yang mana katarak itu dapat diturunkan melalui autosomal dominan, autosomal resesif, atau X-link seperti itu. Yang selanjutnya adalah sepertiga dari semua jenis katarak kongenital itu bersifat turun-temurun. Jadi diturunkan dari ayah atau ibu ke anaknya seperti itu. Dan 2/3 sisanya tidak diturunkan secara turun-temurun seperti itu. Oke, next. Oke. Yang selanjutnya adalah maternal dan fetal faktor atau faktor dari bayi dan ibunya. Nah, malnutrisi selama kehamilan atau di awal masa bayi dikaitkan dengan katarak zonular yang non-familial atau yang tidak diturunkan. Yang selanjutnya tadi sudah saya sebutkan di awal bahwasannya maternal infection. Salah satunya adalah TORCH. Tahu ya TORCH ya teman-teman. Toxoplasmosis, rubella, sitomegalo. Itu berhubungan dengan katarak kongenital. Dan penyalahgunaan alkohol,
obat-obatan seperti talidomid, kortikosteroid, serta paparan radiasi selama kehamilan meningkatkan resiko katarak pada bayi. Nah, untuk itu tidak dianjurkan pada ibu yang sedang hamil untuk USG tapi yang berlebihan. Kita tahu bahwasanya USG itu sudah ada anjuran dari dokter spesialis obsgin. Bahwasanya trimester pertama berapa kali, semester kedua berapa kali, trimester ketiga berapa kali. Itu sudah cukup untuk mendeteksi bayi dan mendeteksi adanya kelainan bayi pada ibu hamil ya. Jadi tidak perlu berlebihan, oh saya tiap minggu saya mau USG. Padahal ibunya sedang hamil, seperti itu. Itu sangat membahayakan bayi. Next, Mas. Oke, yang selanjutnya adanya hipoksia intrauterin atau penurunan kadar oksigen atau kekurangan oksigen di dalam janin pada trimester terakhir kehamilan, berarti di minggu bulan ke-7, 8, 9 ya. Itu dapat menyebabkan juga adanya katarak kongenital, ada namanya Loeys syndrome, ada namanya myotonia dystrophica, ada namanya ichthyosis kongenital. Ini adalah faktor infantil atau faktor bayi yang dapat menyebabkan katarak di dalam bayi itu sendiri. Nah, ini penelitian di Jepang juga, ada varian Osaka namanya. Varian Osaka dari galactokinase dengan substitusi A198V terbukti berhubungan dengan katarak bilateral. Jadi katarak kedua-duanya. Kalau katarak unilateral itu katarak hanya pada satu sisi mata saja, kanan atau kiri. Nah, ini dikaitkan dengan faktor resiko metabolisme yang nanti akan ada di slide berikutnya. Seperti itu. Next. Oke, untuk aging saya pilih Mbak Anifah aja. Oke, silahkan Mbak Anifah. Terima kasih Mas Yudo. Saya cek dulu. Oh, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba memaparkan mengenai katarak yang diakibatkan dari penuaan. Boleh selanjutnya Mas Gilang? Nah, seperti yang telah dipaparkan oleh Mas Yudo tadi, bahwa katarak senilis itu terkait dengan penambahan usia. Biasanya itu di atas dari 50 tahun. Dan ternyata sudah berkontribusi sebanyak 48% akibat kebutaan di dunia karena penuaan, dengan tingkat keparahan itu yang terus naik seiring dengan bertambahnya usia dari penderita katarak senilis. Nah, akibatnya ini macam-macam. Ada yang diakibatkan oleh kerusakan dari protein atau denaturasi dari protein pada lensa. Kemudian ada yang diakibatkan karena protein tersebut beragregasi atau menggumpal. Ada juga yang diakibatkan dari adanya kerusakan pada serabut fibrosa di aqueous humor dan juga lensa. Ada yang diakibatkan oleh naiknya atau tingginya kadar kalsium di dalam sel. Kemudian ada juga yang diakibatkan karena ketidaknormalan atau abnormalitas dari migrasi sel-sel epitelium pada lensa, baik itu secara dari intra ke ekstra maupun dari ekstra ke intrasel. Nah, faktor tersebut awalnya dialami seseorang yang menua itu karena ada beberapa faktor awal yang memengaruhi, seperti diare, kemudian stres oksidatif, adanya hipertensi, kemudian kebiasaan merokok, lalu bisa juga dikarenakan adanya penumpukan lemak atau lipid dan juga kolesterol pada membran sel. Boleh di selanjutnya, Mas? Nah,
pada keadaan diare, ternyata penelitian oleh Misian pada tahun 1984 mengungkapkan bahwa diare ini kalau misalnya dia terjadi secara akut, dia akan mampu meningkatkan resiko katarak hingga 4,1 kali. Dan bahkan apabila terjadi berulang, 2 kali bahkan lebih, resiko tersebut akan naik hingga 21%. Di mana diare ini sifatnya tidak hanya satu faktor saja, tetapi terkait dengan faktor lain atau multifaktorial, di antara gabungan diare, malnutrisi, kemudian adanya asidosis pada jaringan, dehidrasi, uremia atau kadar urea yang tinggi, kemudian ketidakseimbangan tekanan osmotik itu menyebabkan akumulasi dari sianat. Nah, kadar sianat yang tinggi ini akan menaikkan juga kadar dari glutathione yang mengakibatkan salah satunya katarak. Sedangkan untuk hipertensi dan merokok ini sebenarnya sangat terkait seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, di mana hipertensi ini ternyata diteliti pada tahun 1932, yaitu sebuah penelitian sebuah penelitian awal pada penderita diabetes yang mengidap katarak senilis. Ternyata dengan adanya hipertensi ini, prevalensinya juga tinggi, terutama hipertensi yang ada di arteri. Nah, adapun pada model tikus Nakano, itu ditemukan bahwa katarak itu ternyata diawali dengan adanya penurunan aktivitas dari pompa NAK-ATPase di epitelium dari lensa. Nah, mungkin ini bisa terkait juga dengan penyebab lainnya yang tadi saya sebutkan, merokok. Salah satunya, nah merokok ini ternyata meningkatkan resiko dari katarak hingga 2-3 kali lipat. Pada jurnal ini disebutkan bahwa merokok dikaitkan dengan perubahan pada komponen intrasel di lensa akibat adanya oksidasi dan juga adanya komponen-komponen aromatis rokok yang terhirup dan masuk ke dalam sel. Ya. Boleh dilanjut, Mas Gilang? Nah, terkait dengan faktor stres oksidatif, ini juga mungkin sangat-sangat terkait dengan merokok ya, bahwa di sini stres oksidatif pada jurnal ini disebutkan bahwa stres oksidatif ini faktornya memengaruhi katarak senilis secara signifikan, di mana proses oksidasi ini akan berbanding lurus dengan usia, di mana ketika usia itu bertambah, maka kompensasi tubuh untuk menghilangkan oksidan akan berkurang karena metabolismenya juga sudah berubah, mungkin melambat, dalam artian melambat. Nah, dan ternyata menurut Bosia pada tahun 2000, produksi oksidan berlebih itu bisa memengaruhi gen. Mungkin dalam hal ini adalah metabolisme dari beberapa produk-produk di dalam tubuh. Nah, kemudian disebutkan bahwa ada teori mengenai mata yang telah mengalami penuaan. Pada mata yang mengalami penuaan ini, kadar glutathione dan antioksidan itu ternyata akan kesulitan menembus nukleus lensa, mungkin menembus membran selnya, sehingga rentan terjadi oksidasi. Nah, ini bisa dikaitkan juga dengan adanya penumpukan lemak dan kolesterol. Karena seperti kita tahu, kolesterol itu sangat memiliki peran untuk menjaga fluiditas, kemudian kekenyalan, dan juga memberikan derajat permeabilitas di sel. Nah, ketika ada penumpukan, pasti derajat permeabilitas dan faktor-faktor lainnya yang saya sebutkan tadi itu terpengaruhi. Nah, di sini disebutkan bahwa membran di sel-sel lensa ini sebenarnya mengandung kolesterolnya itu paling tinggi dibandingkan dengan membran sel lainnya di tubuh.
Nah, apabila terdapat penumpukan, seperti yang saya bilang tadi, jumlahnya terakumulasi dan misalnya distribusinya berubah, itu akan merubah mungkin dari jalur segi pensinyalan dan hingga permeabilitas dari sel. Nah, hal ini ternyata tidak hanya diakibatkan karena adanya asupan nutrisi yang tidak sesuai atau tidak seimbang, tapi juga bisa diakibatkan karena adanya mutasi pada enzim yang membiosintesis kolesterol. Sehingga biosintesisnya itu naik, dan ini bisa dikompensasi atau diterapi dengan statin yang nantinya akan menurunkan biosintesis dan akan menjaga supaya kadar kolesterol seimbang kembali. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk traumatika, selanjutnya, Mas. Nah, katarak traumatika ini biasanya terbentuk dari seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Yudo, adanya luka yang diakibatkan dari benda tumpul yang menusuk ke mata, terutama pada bagian anterior, atau bisa juga karena adanya masuk benda asing yang ke daerah yang sulit dijangkau untuk kita ambil, sehingga terjadi kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini mengakibatkan adanya retak atau pecah pada lapisan epitelium di anterior mata. Nah, sehingga lensa bagian dalam itu bisa membengkak dan menjadi putih karena adanya denaturasi protein. Kemudian bentuk ini biasanya teramati oleh mata itu seperti bentuk bintang atau katarak stellata. Nah, katarak stellata juga ini terjadi ternyata bisa teramati ketika seseorang mengalami serangan listrik yang tadi Mas Yudo jelaskan juga di awal. Ada pada gambar di sebelah kanan terlihat seperti bintang. Nah, selain itu cedera ini dapat dan rentan terjadi pada usia yang muda, seperti kita tahu karena selnya masih berproliferasi, kemudian kepada orang-orang yang rawan bekerja di tempat-tempat yang bahaya mungkin dalam tanda kutip, yaitu seperti las, karena kalau ngelas ada percikan api yang mungkin masuk ke dalam mata, seperti itu. Untuk gambarannya bisa dilihat tadi ya. Nah, yang selanjutnya komplikasi. Komplikasi, ya. Ini sebaiknya saya serahkan ke teman-teman saja ya. Kalau begitu saya tunjuk langsung Mas Gilang. Bagaimana, Mas? Baik, Mbak Hanifah. Terima kasih. Semoga nanti ada masukan juga dari teman-teman. Saya serahkan ke Mas Gilang. Benar, Mas Gilang. Oke. Terima kasih. Mas Gilang? Ya, Mas Yudo. Oke. Sebelum kita masuk ke komplikasi, mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu terkait dengan faktor risiko tadi? Atau mungkin ada yang mau menambahkan terkait dengan faktor risiko tadi? Monggo dipersilahkan teman-teman. Oke, belum ada nggak? Ingin bertanya. Oh, oke, monggo Mbak Silakan, Indah. Mbak. Persilahkan. Ya, terima kasih. Teman-teman ingin bertanya, tadi dijelaskan terkait malnutrisi. Nah, kira-kira malnutrisi yang seperti apa yang bisa meningkatkan resiko terjadinya katarak nih, teman-teman? Udah itu aja, teman-teman. Oke, mungkin ada yang lain dulu yang ingin bertanya, kita tambahkan dulu. Saya Mas Yud. Izin bertanya, tadi kan Mas Yudo sempat menjelaskan terkait jenis kelamin. Pada wanita yang sudah menopause itu kejadian kataraknya lebih tinggi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas, kenapa bisa seperti itu? Makasih. Oke, sama-sama. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi?
Ada nggih? Oke, baik. Siapa yang mau menjawab dulu? Atau nanti di akhir? Monggo manut saya. Ikut Oke, moderator, disimpan. Mas. Gimana? Oh ya, siap. Disimpan aja ya. Oke, pertanyaan ini saya catat kok. Oke, silahkan Mas Gilang dilanjutkan dulu untuk komplikasi. Oke. Baik, mohon izin Dokter Jajar dan teman-teman. Dari jurnal yang kita kaji di sini ada beberapa penjelasan tadi tentang faktor resiko yang bisa menyebabkan katarak. Salah satunya yaitu komplikasi. Komplikasi di sini itu bisa disebabkan oleh inflamasi kronis dan juga penyakit mata degeneratif atau yang diturunkan. Di antaranya yaitu salah satunya yang berhubungan dengan penyakit kulit dan alergi. Faktor risiko yang terkait penyakit kulit dan alergi ini di sini disebutkan di antaranya ada yang pertama dermatitis atopik. Okupasi lensa mata yang berhubungan dengan penyakit kulit ini memang biasanya disebut sebagai sindrom matotik katarak. Pada umumnya juga terjadi pada anak-anak dan usia muda. Nah, itu salah satunya adalah dermatitis atopik. Kondisi ini sering berhubungan dengan kejadian atau komplikasi katarak, khususnya pada anak-anak. Sementara mekanismenya sendiri disebutkan belum diketahui secara jelas, tetapi diketahui kebiasaan menggaruk atau menggosok kulit wajah pada anak-anak itu yang kulit kumat, gatal terus itu ditengarai menjadi penyebab yang bisa menyebabkan dermatitis atopik dan berkembang menjadi katarak. Sementara penyakit kulit lainnya yang berhubungan dengan katarak itu poikiloderma namanya. Ini adalah perubahan warna kulit menjadi hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Di gambar sebelah sini ada kulitnya ada sedikit lebih putih di antara kulit di samping-sampingnya. Sementara yang ini tadi gambar dermatitis atopik. Kemudian kondisi selanjutnya yaitu penderita DA atau dermatitis atopik ini diketahui juga memiliki protein flare yang tinggi di aqueous humor lensa mata. Terus penyakit kulit yang lainnya itu seperti vaskular dan juga skleroderma. Ini adalah bisa disebabkan oleh adanya respon atau penyakit autoimun di mana terjadi kulitnya itu menebal dan mengeras, terus permukaannya itu licin seperti lilin seperti gambar yang di sebelah sini. Dan juga ada keratosis follicularis, di mana di permukaan kulit terdapat benjolan dan berkerak, bisa berwarna coklat atau kuning. Di antara penyakit kulit dan alergi yang sudah disebutkan tadi itu bisa memicu faktor risiko komplikasi ke arah katarak. Untuk selanjutnya, kondisi mata, di sini juga beberapa komplikasi disebabkan karena adanya ketidaknormalan dari kondisi mata. Ini diantaranya yang pertama seperti glukoma. Glukoma beserta treatment biasanya diberikan obat-obat, pemberian obat demesarium, isofluorovat, ekotiofat, dan juga dilakukannya filtering surgery itu berisiko tinggi menyebabkan katarak. Kondisi peradangan mata seperti uveitis itu yang disebabkan karena respon atau penyakit autoimun juga menjadi faktor resiko katarak. Dan kondisi lainnya seperti Fox heterochromic siklitis, di mana penyakit ini atau kondisi ini menyumbang 2-3% kasus uveitis yang di atas tadi. Dan disebabkan oleh infeksi herpes simplex dan infeksi toxoplasmosis dan rubella pada okular lensa. Kondisi lainnya diantaranya seperti Still's disease atau penyakit peradangan sistemik, kemudian ada juga hypoion corneal ulcer, ini yang disebabkan oleh infeksi bakteri pneumococcus, streptococcus yang menyerang kornea mata.
dan endophthalmitis, degenerasi karyoretinal miopi, dan retinitis pigmentosa, serta retinoblastoma, melanoma, dan miopi. Untuk retinoblastoma ini contohnya digambarkan pada gambar di sebelah kanan, di mana matanya itu kayak ada apa namanya, ini namanya kristal, atau di tengah-tengah sini kelihatan lebih berwarna kecoklitan atau keputihan, beda dengan warna yang normal. Pada retinitis pigmentosa ini penyakitnya adalah degeneratif. Jadi dia diturunkan, dan di mana dinding belakang matanya itu rusak atau retinanya rusak. Sedangkan pada miopi itu dia berhubungan erat dengan nuklear katarak dan terjadi pada posterior subkapsular katarak. Untuk komplikasi yang selanjutnya itu yang disebabkan oleh inflamasi kronis dan penyakit mata degeneratif. Mohon maaf. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor resiko metabolik. Faktor resiko metabolik di sini ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan ke arah katarak, di antaranya itu galaktosemia. Di sini disebabkan adanya gangguan metabolisme galaktosa ditandai dengan defisiensi GPUT atau galactose 1 fosfat uridyl transferase. Di gambar 1 ini merupakan contoh dari kondisi mata yang dengan galaktosemia. Menyebabkan oil droplet opacity di bagian lensa mata seperti ini. Terus yang kedua yaitu diabetes, di mana berhubungan dengan komplikasi okular dan juga sistemik yang dapat menyebabkan katarak, yang kaitannya tentunya dengan kejadian stres oksidatif yang dijelaskan di depan tadi. Selain itu, terapi insulin, anoreksia, dan kondisi hipoglikemia disebutkan juga, yang diinduksi oleh iskemi, menyebabkan UPR atau unfolded protein response, jadi tidak terbentuk protein. Jadi protein yang dikode di dalam gen itu unfolded gitu. Jadi harusnya terbentuk folded, jadi dia unfolded. Jadi tidak bisa dilanjutkan dengan tidak bisa melakukan itu protein setelah translasi itu sintesis protein, sehingga menyebabkan kematian sel epitel lensa melalui mekanisme apoptosis. Terus kondisi selanjutnya yaitu hipokalsemia. Ini menyebabkan multicolored crystal atau small discrete white flecks yang seperti gambar yang di gambar 2 seperti ini. Dan kondisi hipotiroidisme atau kretinisme itu juga bisa menyebabkan katarak. Selain itu gangguan metabolisme tembaga atau Cooper itu juga bisa menyebabkan komplikasi katarak, dan juga defisiensi nutrisi yang tadi ditanyakan oleh Mbak Indah, di mana dia mampu menyebabkan ketidaknormalan sistem antioksidan di lensa mata, yang selanjutnya bisa berkembang ke arah mata katarak. Selain itu juga ada neonatal hipoglikemia pada bayi baru lahir, di mana kondisi glukosanya rendah, dan ada aminoasiduria, di mana ditemukan ditemukan asam amino di dalam urin, terus homocystinuria, di mana ditemukan darah di dalam urin, dan juga Fabry's disease. Fabry's disease ini merupakan penyakit genetik di mana terjadi penimbunan jenis lemak globotriasil ceramide atau GL3 dalam pembuluh darah dan saraf, yang menyebabkan kekurangan enzim alfa-galaktosidase, dan tentunya berkembang ke arah galaktosemia tadi. Terus Hurler disease ini juga merupakan penyakit genetik akibat tidak mampu membuat enzim alfa-L-iduronidase untuk memecah glukosa. Akibatnya bisa berkembang ke arah diabetes mellitus atau ketidakseimbangan gula di dalam darah. Dan yang terakhir yaitu Loeys syndrome. Ini merupakan kelainan resesif X-linked yang berkaitan dengan katarak kongenital seperti yang dijelaskan oleh Mas Yudo di atas.
dan menyebabkan kekurangan kalium dan natrium di dalam darah. Untuk bagian ini mungkin ada yang ingin melanjutkan. Saya kembalikan ke Mas Yudo. Atau saya tunjuk, Mas? Ditunjuk langsung aja, Mas Gilang. Monggo. Oh iya. Mungkin siapa ya? Mbak Indah, silakan Mbak. Mungkin siap. Ya, siap insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Gilang. Melanjutkan penjelasan terkait faktor-faktor resiko yang berikutnya yaitu toksik katarak. Next. Untuk toksik katarak, yang pertama yaitu terkait dengan penggunaan obat. Pada jurnal disebutkan terdapat beberapa obat yang berkontribusi terhadap terjadinya katarak. Contohnya ada kortikosteroid, tranquilizer, radiomimetic drug, dan lain-lain. Untuk steroid, ini ternyata dari hasil penelitian ini menjadi penyebab terjadinya katarak keempat, atau sekitar 4,7% dari total ekstraksi katarak. Untuk mekanisme steroid menyebabkan katarak, yaitu adanya blok atau menghalanginya metabolisme jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini merupakan penyusun dari lensa mata. Kemudian di jurnal juga disebutkan bahwa mekanisme induksi kortikosteroid terhadap katarak ini sebenarnya belum diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan dikarenakan adanya ketidakseimbangan osmotik, kerusakan oksidatif, dan adanya gangguan pada faktor pertumbuhan yang ada di lensa. Selanjutnya, obat lain yaitu amiodoron. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Amiodoron atau obat anti-aritmik. Obat ini memiliki efek samping terhadap penglihatan, yaitu akan menimbulkan keratopati yang bisa menyebabkan terjadinya katarak. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu terapi klorpromazin atau CPZ. Ini berhubungan dengan pigmentasi pada lensa kapsular anterior yang nantinya akan diikuti dengan perubahan pigmentasi pada endotelial korneal. Pada orang dengan terapi CPZ ini dapat mengalami penglihatan yang kabur, kemudian penambahan opasitis lensa, konjungtivitis, dan transient diplopia. Contoh yang lain yaitu terkait dengan serotonin. Pada lensa mata ini terdapat reseptor serotonin, dan apabila terjadi kelebihan serotonin, maka bisa menimbulkan katarak. Selain contoh yang sudah disebutkan di slide, juga ada obat-obat lain yang memiliki pengaruh yang rendah terhadap terjadinya katarak, antara lain busulfan, gold, allopurinol, tiroid hormon, simvastatin, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu toksin. Toksin atau bahan kimia sintetik dan bahan kimia dengan sifat farmasetik, ini beberapa dapat memicu terjadinya katarak. Contohnya aseton, dinitropenol, kresol, paradiklorobenzol. Dan contoh yang lain ada kadmium, bromin, kobalt, iridium, dan nikel yang merupakan kofaktor dari peroksidasi lipid dan bisa berperan dalam deaktivasi fungsi antioksidan, sehingga bisa menimbulkan terjadinya stres oksidatif. Next. Yang nomor 3 yaitu terapi penggantian hormon. Terjadinya katarak ternyata lebih besar pada perempuan postmenopause dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki usia yang sama. Pada lensa mata
pasien katarak ini ternyata ditemukan adanya reseptor estrogen, sehingga sebenarnya terdapat peran estrogen dalam melindungi mata dari katarak. Tetapi estrogen di sini yang dimaksud adalah estrogen endogen. Sedangkan ini pada penelitian yang telah dilakukan berupa penelitian prospektif menunjukkan bahwa terapi penggantian hormon atau RT pada perempuan postmenopause konsumsi alkohol dapat meningkatkan terjadinya resiko nuklear kortikal posterior subcapular katarak atau PSC. Jadi pada lensa mata ini bersifat sensitif terhadap terjadinya stres oksidatif dan terhadap efek toksik dari konsumsi alkohol. Selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan radiasi dan gelombang elektromagnetik. Pada jurnal disebutkan bahwa radiasi ultraviolet berhubungan dengan terjadinya katarak senilis. Contohnya di Australia yang memiliki paparan UV lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain menunjukkan prevalensi katarak yang lebih tinggi. Lalu terkait dengan radiasi elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang, ini juga bisa berefek pada biologis. Contohnya pada UVRA dan UVRB. Pada UVRA ini dapat menimbulkan terjadinya perubahan biologis, misalnya kerusakan DNA. Tetapi kerusakan DNA di sini memiliki kontribusi yang kecil. Kemudian, contoh yang lain ada paparan sinar X, sinar gamma, atau neuron, juga berhubungan dengan terjadinya katarak iradiasi. Dan untuk periode laten dari setiap paparan sinar tersebut bervariasi antara 6 bulan sampai beberapa tahun untuk menimbulkan terjadinya katarak. Selanjutnya. Next, Mas Gilang. Ini sudah dijelaskan yang tadi. Next lagi. Next. Sampai diskusi sepertinya. Next. Ya. Selanjutnya diskusi. Saya pilih Mbak Sagita Mega untuk menjelaskan. Ya, izin melanjutkan ya Dok dan teman-teman tentang diskusi dari dari jurnal ini. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa katarak adalah penyebab utama kebutaan yang sebenarnya dapat dihindari di negara-negara berkembang. Maksudnya dihindari itu kalau kita lihat dari faktor risiko yang sudah dipaparkan, beberapa faktor risiko itu kan sebenarnya bisa dihindari ya, seperti paparan UVA, UVB itu kalau di lapangan kan mungkin bisa pakai APD yang benar, kemudian juga kalau ada gangguan malnutrisi bisa lakukan suplementasi dan lain sebagainya. Nah, pentingnya apa kita untuk mengetahui faktor risiko ini, karena walaupun katarak itu sudah diketahui terapi utamanya apa, tetapi komplikasi yang disebabkan setelah operasi itu ternyata cukup besar. Bisa jadi terjadi infeksi pasca operasi, itu juga kejadiannya tidak sedikit, dan ujung-ujungnya malah diambil matanya, sebola matanya karena infeksi yang berkelanjutan, terutama kalau di negara-negara yang mungkin hygiene-nya kurang bagus. Kemudian juga mengingat biaya operasi dari katarak itu kan tidak murah, dan juga kalau di negara mungkin contohnya di Indonesia yang universal health coverage itu kan berarti pembiayaannya kan dari pemerintah. Walaupun ada urunan dari warga juga, tetapi karena kasus katarak ini semakin meningkat, maka beban ekonomi yang ditanggung oleh negara itu kan juga besar. Selain itu kita lihat bahwa sekarang
lansia itu kan jumlahnya juga tambah banyak karena peningkatan kualitas hidup dan kualitas kesehatan yang ada. Jadi banyak orang-orang yang bisa bertahan hingga usia itu lebih dari 70 tahun, 80 tahun kan juga sekarang masih banyak. Kemudian mengetahui etiologi dari masing-masing jenis katarak ini juga bisa membantu untuk mengetahui lebih dalam patofisiologi dan nantinya menemukan tata laksana yang sesuai dengan jenis maupun penyebab dari katarak itu sendiri. Nah, kalau bisa dicegah dengan baik, bisa kejadian katarak itu menurun hingga selama 10 tahun dan juga operasi yang diperlukan itu jumlahnya tiap tahun bisa berkurang hingga hampir setengah kalinya yang dilaporkan sekarang. Nah, ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Global Vision 2020, yaitu the right to sight. Next. Ya, ini agak sedikit mengulang ya sebenarnya di discussion ini, cuman yang intisarinya bahwa pada katarak kongenital dan infantil, kebanyakan kelainan katarak kongenital itu disebabkan karena kelainan bawaan, dan kejadiannya itu sekitar 1/10.000 kelahiran hidup, di mana sebenarnya sudah banyak gen yang diketahui. Namun yang di sini dilaporkan pada jurnal ini ada PITX3 dan tadi substitusi dari asam amino A di nomor 198 diganti dengan V atau yang disebut dengan varian Osaka, di mana menyebabkan defisiensi galaktokinase yang menyebabkan hipergalaktosemia. Nah, pada kondisi ini galaktosa itu kan kadarnya tinggi. Nah, ketika galaktosa yang tinggi itu dia akan direduksi oleh aldose reduktase menyebabkan akumulasi galaktiol di lensa. Nah, kalau ada gula ya berarti di situ berarti kan osmotiknya kan meningkat ya sebenarnya. Maka dia akan menarik cairan untuk masuk ke dalam sel lensa sehingga lensanya akan membengkak dan disitulah mulai terjadi proses pembentukan dari katarak. Kemudian katarak infantil itu juga banyak yang berhubungan sebenarnya dengan penyakit metabolik dan sistemik, baik yang dia memang memiliki kelainan genetik yang menyebabkan kelainan metabolik itu sendiri ataupun yang tidak. Oke, next. Kemudian yang katarak senilis tadi atau age-related katarak itu sebenarnya peran dari jenis kelamin maupun ras dan komunitas itu masih tidak jelas. Yang disebut komunitas di sini mungkin lebih ke pekerjaan, kemudian lingkungan geografis gitu ya, ke kejadian dari katarak senilis ini. Nah, sebabnya juga tadi masih berbagai macam. Salah satunya adalah stres oksidatif tadi yang karena gangguan sistemik atau ketidakseimbangan dari pro-oksidan maupun antioksidan terutama di dalam mata. Oke, next. Kemudian untuk katarak traumat. Next, Mas. Mas Gilang. Ya. Kalau katarak traumatik, di sini trauma itu kan dia menyebabkan perlukaan ya. Nah, perlukaannya itu kan kalau trauma kita nggak pernah tahu lukanya itu sebenarnya di daerah mana. Bisa jadi lukanya cuma di lensanya aja, atau bisa jadi karena benda tumpul biasanya kan dia ukurannya lebih besar ya. Jadi lukanya bisa kemana-mana, intinya kan begitu. Kalau sehingga bisa menyebabkan perlukaan di area zonula atau yang kalau kita lihat tuh di musculus ciliaris dan ligamentum suspensorium lentis ya. Nah, itu kalau terjadi perlukaan di situ menyebabkan ketika mau dioperasi pun kataraknya jadi mau pasang iolnya jadi susah, dan juga kalau mau diperbaiki juga lebih rumit dibandingkan kalau yang katarak senilis atau katarak jenis lainnya. Gitu. Istilahnya kalau yang trauma itu kan karena benda tumpul ya, jadi itu perlukaannya tuh nggak karuan gitu. Kan kalau misalkan tangan sendiri pun, tangan aja yang di luar kalau kena benda tumpul, kadang tuh batas lukanya kan nggak jelas. Sedangkan kalau benda tajam itu mungkin lebih jelas, oh batas lukanya sampai segini. Gitu. Terus menambahkan sedikit untuk yang katarak traumatik tadi, kan sempat disebutkan juga bahwa aliran listrik ya. Nah, sebenarnya kejadian katarak traumatik akibat
aliran listrik itu jarang karena membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk menyebabkan denaturasi protein pada lensa. Sehingga kadang orangnya itu sudah terlanjur meninggal duluan karena aritmia dibandingkan terjadi kataraknya itu sendiri. Tetapi kasusnya memang ada beberapa case report itu melaporkan katarak traumatik akibat sengatan listrik itu tadi. Oke, boleh di next, Mas. Kalau katarak metabolik tadi gambarnya juga sudah dijelaskan oleh Mas Gilang kalau nggak salah tadi. Mungkin gambarnya agak imajiner ya, yang dibilang oil drop. Kalau galaktosemia tuh katanya bentuk opasitas kataraknya tuh seperti oil drop, tetesan minyak gitu. Ya seperti itu gambarnya. Mungkin agak imajiner dibayang-bayangkan ya, memang kurang lebih seperti itu oil drop. Kemudian yang hipokalsemia itu multicolored iridescent ya kalau nggak salah, multicolored crystal-like opacity. Itu pada hipokalsemia. Ya, kelihatan nggak, Mas? Itu kelihatannya ada kayak warna-warni gitu dibandingkan yang lain. Terus yang copper metabolic error itu bentuknya seperti sunflower. Sebenarnya ada, kalau diperhatikan di Desmond membrannya itu kelihatan, apa ya namanya, saya lupa. Bentar, istilahnya tuh kayak F-ring, tapi saya lupa kepanjangannya apa. Itu pada copper metabolic error, sebabnya karena akumulasi tembaga itu di Desmond membrannya. Terus defisiensi nutrien berpengaruh juga pada sistem antioksidan lensa. Kalau di negara berkembang, kasus-kasus diare kan masih tinggi dan kemiskinan juga masih tinggi ya. Yang kemiskinan itu juga sampai sekarang masih terkait kuat dengan kejadian malnutrisi, jadi itu juga masih menjadi berperan cukup besar untuk kejadian katarak di negara berkembang. Boleh di next, Mas. Nah, kemudian kalau katarak toksik, tadi beberapa obat sudah disebutkan yang bisa menyebabkan, tadi juga mungkin sudah cukup jelas ya di sana disebutkannya. Boleh di next aja kalau gitu. Oh ya, maaf, kalau yang toksik, kalau penggunaannya belum dalam jangka waktu yang lama, katanya sih bisa reversible. Mungkin tergantung dari derajat kataraknya. Kan kalau katarak itu kan ada yang matur, ada yang imatur gitu. Kalau sudah terlanjur matur, kataraknya karena penggunaan obat-obatan ya nggak bisa balik lagi, memang harus diekstraksi. Next, Mas. Nah, kalau katarak radiasi, prosesnya itu katanya dia mempercepat proses penuaan pada lensa. Nah, terkait juga dengan sistem oksidatif tadi ya. Nah, karena stres oksidatif itu dia menyebabkan agregasi protein. Nah, kalau agregasi protein, akibatnya kan lensanya jadi keruh. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya katarak itu. Dan diketahui ternyata sinar yang paling sensitif menyebabkan katarak itu adalah UVRB dengan panjang gelombang 300 nanometer. Oke. Dan ternyata kalau UVRB itu menyebabkannya gangguan ekspresi gen. Jadi prosesnya mungkin sebenarnya lebih panjang, tetapi lebih rumit untuk diperbaiki ya kalau sudah gangguan ekspresi gen. Next, Mas. Nah, ini langsung ke intinya. Jadi kalau sebenarnya diskusi jurnal ini tuh tujuannya adalah memaparkan untuk etiopatologi yang sebenarnya bisa diperbaiki atau bisa dimodifikasi untuk mencegah terbentuknya katarak tadi. Kalau katarak kongenital dan infantil, ya kan tadi seringnya disebutkan karena herediter ya, berarti kan lebih baik menghindari untuk pernikahan yang sedarah. Kemudian kalaupun dia ada hipergalaktosemia, bisa dilakukan diet galaktosemik, maksudnya menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung galaktosa, seperti mungkin dairy, bahasa Indonesianya, susu-susuan itu loh, kayak keju gitu-gitu kan. Nah, itu kan banyak susu, keju, mentega gitu-gitu kan banyak mengandung galaktosa, jadi ada baiknya itu untuk dihindari. Kemudian menghindari juga obat-obatan dan radiasi selama kehamilan.
mungkin saya mau tanya juga Mas, tadi kan Mas Yudo sempat bilang kalau USG itu sebaiknya dihindari, salah satunya untuk menghindari katarak ini pada bayi. Nah, tapi saya cari jurnalnya itu kan belum ketemu, mungkin nanti Mas Yudo bisa bantu menjelaskan sedikit terkait itu. Nah, memang tapi setahu saya USG selama kehamilan tuh memang tidak boleh terlalu sering karena memang ada efek dari ultrasonografinya itu ke bayinya. Cuman kalau yang terkait katarak itu saya belum ketemu sih Mas. Juga kalau pas hamil ada kondisi-kondisi infeksi selama kehamilan yang bisa menyebabkan katarak pada saat bayinya, jadi lahir bayinya itu sudah katarak gitu kan. Misalnya infeksi TORCH tadi, siapa ya, Mas Gilang kalau nggak salah tadi sempat bilang infeksi TORCH itu bisa bayinya tuh lahir-lahir tuh sudah katarak gitu. Makanya lebih baik salah satu cara untuk menghindarinya ya kalau sebelum hamil ada baiknya untuk periksa dulu untuk infeksi TORCH-nya, IgM, IgG-nya gimana, dan mungkin kan ada sekarang kan sudah ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk terapi seperti CMV gitu-gitu kan sudah, rubella juga sudah ada, jadi bisa coba diterapi dulu sebelum merencanakan kehamilan untuk menghindari kejadian-kejadian mungkin selain katarak bisa juga kan kelainan kongenital lain yang bisa ditimbulkan. Oke, terus habis itu untuk katarak senilis tadi suplementasi nutrisi dan menyeimbangkan antioksidan, maksudnya tuh mungkin dari suplementasi nutrisi juga bisa diberikan ya untuk keseimbangan antioksidannya, misalnya kayak vitamin E, vitamin C itu banyak diteliti juga ternyata memiliki efek untuk menurunkan kejadian katarak. Cuman untuk efektivitasnya berapa mungkin yang saya belum tahu juga sih. Kemudian untuk katarak metabolik sama ya, suplementasi nutrisi tergantung dari gangguan metaboliknya di mana. Kemudian tadi koreksi galaktosemia dan tembaga. Kalau tembaga itu kalau nggak salah tuh di coklat ya, Mas. Saya agak lupa sih. Tembaga itu banyaknya di kandungan apa? Nah, itu ada baiknya juga untuk dikurangi konsumsinya. Supaya tadi kan ada akumulasi dari tembaganya itu. Oke, next dulu. Nah, kalau toksik, tadi kan sempat saya bilang juga kalau dia memang karena toksiknya itu dan belum ke tahap yang lebih lanjut, sebenarnya bisa reversible. Nah, ada baiknya pada orang-orang yang menggunakan obat-obatan jenis mungkin steroid yang tadi disebutkan sering itu dilakukan atau dicarikan obat-obatan pengganti atau dicarikan dosis minimalnya yang bisa mencegah flare dari penyakitnya itu sendiri. Misalnya kan kayak orang SLE mau nggak mau kan pasti minum steroid jangka waktu lama atau obat-obatan atau orang-orang dengan penyakit autoimun lain gitu. Kemudian untuk katarak radiasi ya tadi ya pemberian antioksidan beberapa tadi sudah saya sebut, dan juga kalau mungkin yang orang-orang yang banyak kerja di bawah paparan sinar matahari dalam jangka waktu lama ada baiknya menggunakan APD yang sesuai, misalnya kacamata anti UV. Mungkin kayak kacamata hitam gitu kan, tapi yang ada anti UV-nya kan, kadang sekarang ada kacamata hitam tapi cuma hitam aja tapi nggak ada anti UV-nya gitu. Sepertinya sudah. Next, Mas masih ada? Oh, konklusi Mas Yudo gimana Mas? Oke. Sekalian kita menyimpulkan ya tadi ya, sudah dari beberapa pertanyaan tadi sudah kita ketahui. Yang pertama tadi terkait dengan wanita ya tadi ya. Wanita yang menopause itu kenapa kok bisa katarak? Karena tingkat estrogennya itu dia akan menurun sehingga dia akan mengurangi dari meningkatkan istilahnya. Bentar. Oke. Jadi katarak pada tadi ya wanita tadi ya karena estrogen tadi, bisa di slide yang sebelumnya Mas Gilang. Oh, maaf. Macet tempat saya. Ya. Lagi. Lagi.
Yang tentang itu tadi estrogen tadi. Oke. Sebelumnya. Yang penuaan tadi ya, terkait dengan penuaan tadi ya. Mana tadi sebelumnya. Nah ini ya kan sudah disebutkan bahwasanya di sini katarak terkait penuaan itu biasanya terjadi pada usia 50 tahun dan paling banyak pada wanita ya. Nah, kenapa kok pada wanita? Karena pada wanita dengan menopause ya, karena udah usia 50 tahun ke atas, dia akan menurunkan tingkat estrogen, yang mana estrogen itu sendiri dia akan memiliki sifat protektif tadi terhadap opaksifikasi lensa. Jadi ketika sifat protektifnya itu dia menurun, berarti dia akan meningkatkan proses dari opaksifikasi lensa atau peningkatan opaksitas dari lensa atau kekeruhan lensa, sehingga pada orang-orang yang menopause dia akan lebih cenderung lebih tinggi resikonya terhadap katarak itu tadi. Terus pertanyaan yang kedua tadi ya terkait dengan apa tadi Mbak Mega? Yang itu ya, yang apa? USG dan katarak, Mas. USG, oke. Kalau yang USG itu yang saya dapatkan di jurnal ini, saya kasih linknya ya biar pada baca. Itu terkait dengan effect of high intensity ultrasound on ocular tissue. Ternyata pada jurnal ini di abstrak dibilang bahwasanya pada orang yang menggunakan ultrasound dengan high intensity itu dia akan berefek pada jaringan mata. Nah, kerusakannya itu pada bagian apa saja sih? Pada bagian lensa yang mana dia akan menurunkan perfusi dan juga akan menurunkan tingkat penyerapan kolagen sehingga dia akan terjadilah kekeruhan itu sendiri seperti itu. Terus yang selanjutnya tadi terkait dengan Mbak Indah tadi ya, yang malnutrisi ya tadi ya. Kan kita tahu ya malnutrisi itu bisa undernutrition atau bisa overnutrition. Yang mana tadi undernutrition tadi terkait dengan hipokalsemi. Nah, hipokalsemi ini ternyata juga dapat menyebabkan katarak seperti itu. Itu dengan cara mengganggu pompa dari si lensa itu sendiri. Kita tahu bahwasannya kalau misalnya katarak itu ada dua teori ya, teori patogenesisnya. Yang pertama itu dengan teori hidrasi, yang kedua sklerosis ya. Ya, teori. Ya, gitu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tadi kalau yang undernutrition tadi sudah ya, kalau yang overnutrition atau berlebihan itu terkait dengan DM, yang mana ketika DM itu dia akan menyebabkan tiga hal. Melalui menyebabkan mekanisme diabetes mellitus dengan katarak atau katarak diabetes itu pada tiga jalur. Yang pertama jalur dengan cara meningkatkan aktivitas enzim aldolase reduktase yang terbentuklah gula, alkohol, sorbitol, dan galaktitol yang menyebabkan kristalisasi pada lensa itu sendiri. Yang kedua dapat melalui proses glikasi non-enzimatik di mana glukosa yang memiliki senyawa reaktif karbonil C dengan O akan berikatan dengan gugus amino protein kristalin lensa, menyebabkan penurunan tingkat kelarutan protein yang akan menyebabkan denaturasi protein itu. Yang selanjutnya juga akan menyebabkan terjadinya proses glukooksidasi yang menyebabkan terjadinya kondisi stres oksidatif yang berhubungan dengan merokok juga tadi. Jadi kita bisa katakan bahwasannya aging penuaan
terus juga rokok seperti itu, terus juga tadi obat-obatan dan yang lain-lain itu dapat menyebabkan faktor resiko terjadinya katarak gitu. Terus kita tahu bahwasannya kok ada senilis sih ya tadi ya, senilis seperti itu ya. Sebenarnya katarak itu ada 3. Ada katarak kongenital pada bayi, ada katarak juvenil biasanya pada usia 9 tahun ke atas, tapi di bawah 50 tahun. Terus ada namanya katarak senilis atau katarak karena usia tua, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya tadi ada toksik juga ya. Kita simpulkan bahwasannya di toksik tadi ada toksik maternal infection ya. Maternal infection tadi ada rubella. Nah, ternyata rubella itu pada katarak kongenital itu menyebabkan kataraknya hanya unilateral saja, hanya sisi kanan atau sisi kiri saja. Berbeda dengan yang satunya, yang lainnya, misalnya tukso atau yang tadi ya, sitomegalovirus seperti itu, dia menyebabkan bilateral katarak kongenital seperti itu. Terus tadi saya juga mau tanya terkait dengan diare itu gimana ya? Maksudnya itu yang terganggu bagian pompanya lensanya atau bagian apanya nggih? Monggo teman-teman yang bisa kita diskusi aja nggih. Langsung saja diskusi. Menjawab ya, Mas? Nggih, monggo Mbak Anifa. Yo. Kalau dari hasil pencarian saya, penelaahan jurnal sebenarnya memang tidak ada yang menyebutkan secara pasti bahwa diare ini terkait dengan katarak. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya teman-teman, barangkali sudah ada yang menemukan. Tetapi yang pasti karena adanya multifaktorial proses terkait dengan perubahan dari konsentrasi dari cairan. Tadi disebutkan bahwa adanya kerusakan dari pompa ATPase terkait dengan pompa kalium natrium. Itu sebenarnya pada jurnal yang saya temukan ini adalah jurnal terbaru tahun 2020 yang baru terbit Januari, itu disebutkan bahwa ketika rusaknya pompa dari NAK-ATPase itu akan mengakibatkan natrium yang ada di ekstrasel itu masuk ke dalam, ke intrasel, sehingga di bagian intrasel itu akan lebih lebih tinggi tekanan osmotiknya karena banyak kation begitu. Padahal seharusnya pada sel padahal seharusnya di lensa itu kondisi cairan itu harusnya konsentrasi kaliumnya itu tinggi, natriumnya rendah. Nah, ketika kerusakan pompa itu sebaliknya, sehingga nanti bagian intrasel itu akan menarik cairan yang ada di ekstrasel. Bagian intrasel itu kemudian nantinya akan lebih besar volumenya naik. Nah, di sini juga akan mengakibatkan ketidakseimbangan tekanan osmotik yang tadi ya mungkin sudah nyambung. Dan kemudian pada jurnal ini juga disebutkan bahwa adanya ketidakseimbangan dari klorida. Nah, senyawa klorida ini ternyata permeable di lensa, pada lensa mata. Tetapi ternyata aktivitas dari keluar masuknya klorida di sel lensa ini terkait dengan pergerakan dari kation, yaitu pompa ATPase. Karena ATPase-nya ini error atau tidak mampu menyesuaikan kesetimbangan, maka akan mengaruhi juga kemampuan lensa dalam mempertahankan kadar klorida itu tadi, sehingga kadar klorida tinggi di dalam sel, intrasel, dan kemudian akan mengakibatkan ketidakseimbangan osmotik juga, sehingga kembali lagi ke kenaikan volume. Maka dari itu menurut jurnal ini disebutkan bahwa jumlah natrium dan kalium di dalam serum atau di dalam cairan aqueous humor di lensa itu bisa digunakan sebagai biomarker dari katarak senilis.
mohon maaf mungkin melebar ya Mas, tapi ini nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Intinya terkait dengan osmoregulasi dan juga tekanan osmotik. Seperti itu. Terima kasih. Penjelasannya cukup bagus nih terkait dengan tadi diare. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya terlebih dahulu. Kita diskusi aja nggih. Aku mau tanya dong Mas. Monggo. Aku kurang paham yang bagian tadi ini loh, faktor tentang complicated. Kan di situ ada yang penyakit kulit dan alergi. Nah itu kurang paham sambungannya, misalnya tadinya alergi kulit atau sakit apa di kulit terus ke katarak. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mohon dijelaskan. Oke, monggo dipersilahkan. Mas Gilang. Mohon izin. Tadi di jurnal juga untuk mekanismenya sendiri sebenarnya di situ dijelaskan belum diketahui secara jelas begitu Mbak Putri. Tapi dari yang beberapa literatur saya baca itu terkait dengan adanya vaskular pembuluh darah yang terkena efek karena kulitnya itu terjadi iritasi atau inflamasi peradangan itu pembuluh darah di bawahnya itu terpengaruh begitulah efeknya, terus kemudian dia akan memberikan dampak selanjutnya ke arah sistemik okular sistemik pada lensa mata. Seperti itu sih kurang lebih tadi, khususnya jadi untuk kayak lebih multifaktorial aja ya. Iya, khususnya untuk yang sakit kulitnya itu di dekat area mata kayak yang tadi biasanya pada anak-anak, terus di dekat wajah lah seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang lain mau menambahkan, monggo silakan. Saya boleh izin menambahkan nggak, Mbak? Iya Mbak, didengerin kok Mbak. Kalau misalkan orang dengan penyakit kulit atau punya alergi itu, ya kenapa dia bisa resiko kataraknya tinggi itu benar tadi faktornya banyak. Pertama mungkin dari sifat bawaan alergi dia sendiri. Orang yang alergi itu kan berarti dia lebih sensitif terhadap sesuatu karena bisa dibilang kadar proteinnya yang kadar protein yang untuk alergennya dia tuh cukup tinggi. Jadi makanya semacam yang di lensa pun dia juga kadarnya akan lebih tinggi. Kalau orang alergi itu kan kadang dia konjungtivitis kayak matanya kan gampang berair juga kan. Nah itu katanya disebabkan karena di dalam aqueous humornya juga banyak kandungan protein juga pada glandula lacrimalisnya dia produksi kandungan proteinnya lebih tinggi. Cuman spesifik protein apa di situ mungkin perlu diperjelas lagi apanya. Saya juga maksudnya belum tahu gitu. Cuman dibilangnya memang katanya kandungan protein di aqueous humor pada orang dengan alergi itu lebih tinggi. Terus yang kedua terkait juga dengan pengobatan alergi. Kan tadi saya sempat bahas yang mungkin orang autoimun itu kan terapinya dengan steroid ya. Nah, orang alergi itu juga biasanya diberi terapinya dengan steroid itu. Makanya bisa juga menyebabkan katarak terkait dengan penggunaan steroidnya kalau tidak diberikan aturan pemakaian dengan benar. Kalau obat tetes mata kan sekarang banyak yang beredar gitu bisa dibeli sendiri kan. Kayak beberapa merek tertentu yang tidak boleh disebut itu ada kandungan steroidnya. Nah, kadang orang tuh nggak tahu cara pakainya, asal beli dan dipakai enak ya akan diteruskan kayak gitu. Nah itu juga tadi sudah dijelaskan untuk mekanisme steroidnya itu sendiri dapat menyebabkan katarak. Terus habis itu yang ketiga kalau kondisi sering ngucek-ngucek itu bisa menyebabkan kayak abrasi gitu Mbak. Walaupun kan kayak memberikan tekanan tumpul ya ke dalam. Nah, itu yang bisa menyebabkan gangguannya itu di situ. Mungkin gangguan ke flow dari aqueous humornya atau bagaimana. Iya benar. Gitu sih. Terus juga kondisi kalau glaukoma itu kalau beberapa jurnal malah dibilangnya bukan glaukomanya yang bisa menyebabkan katarak. Maksudnya glaukoma tidak secara harusnya katarak yang menyebabkan katarak dulu glaukoma. Baru glaukoma. Ya gitu. Glaukomanya vakomorfik atau vakolitik, Mbak Mega? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya nggih. Oke, monggo teman-teman yang lainnya. Boleh? Oke.
Sedikit saja. Boleh mungkin, Mbak Nifa, silakan. Terkait protein tadi ya Mbak, saya temukan bahwa protein yang menjaga dari keadaan protein di dalam lensa itu namanya protein thiol atau famili dari thiol. Nah, protein ini dalam sel lensa itu keadaannya tereduksi sehingga protein-protein di lensa lainnya akan dicegah penggumpalannya oleh adanya glutathione. Selain dari glutathione itu untuk membuang radikal bebas, dengan adanya glutathione reduktase, juga dia akan membantu pencegah penggumpalan agregat bersamaan dengan protein thiol. Seperti itu, Mas. Ya. Mbak. Sama bagian ini dong, sama yang bagian ini deh. Yang bagian toksik. Kan ada terapi pengganti hormon kan tadi, misalnya tuh pada perempuan. Terus kan di poin terakhir tuh dibilang gini, kalau misalnya terlalu sering terapi ini nanti malah meningkatkan resiko si kataraknya. Padahal kan maksudnya udah keganti hormonnya. Tadi kan misalnya salah satunya gara-gara kalau banyak di perempuan karena dia udah menopause misalnya kurang estrogen ya kan. Lah ini kan udah dikasih ganti hormon kok malah jadi berisiko katarak. Apa mungkin karena terlalu banyak hormonnya atau gimana ya? Coba slide-nya Mas Gilang. Slide 26 Mas. Ya. Ya. Bukan Mas. Nah, terus kanan. Yang toksik ya, yang kiri. Toksik katarak, yang ke kanan tadi Mas maksudnya. Terus lagi Mas. Terus Mas di bagian habis metabolik. Agak lambat pindahnya, Mbak. Oke, siap. Siap Mas Gilang. Yang ini. Jangan dimarahin, Mbak. Bukan Mas, kayaknya judulnya hormon replacement terapi sih. Yang terapi. Iya, terapi pengganti. Replacement terapi. Nah, ini. Cocok. Mas itu. Itu yang poin ketiga. Maksudnya kan udah diganti ceritanya kan. Ternyata nanti setelah dilakukan replacement hormon ini malah meningkatkan risiko terjadinya katarak. Apa mungkin karena terlalu banyak hormon estrogennya gitu? Atau gimana sih? Kira-kira? Itu mungkin kan ya eksogennya ya yang terlalu banyak sehingga menyebabkan katarak ya. Kalau estrogen endogennya kan yang malah tadi dia melindungi kan. Itu. Mungkin perlu diperjelas ya hormon replacement terapinya tuh kontennya apa? Ini apa? Aja atau estrogen dan progesteron, terus jenis dari estrogennya itu apa juga perlu diperjelas sih. Kan tadi kan dibilang ada reseptor estrogen endogen gitu kan. Nah, reseptornya kan tapi mungkin berbeda gitu dengan reseptor yang untuk hormon replacement terapinya itu. Menarik. Buat apa Mbak? Buat jadi bahan tesis ya Mbak? Oh, ini Mbak Indah hilang ini. Bentar. Level. Mbak Indah katanya mungkin kuotanya habis katanya Mbak Mas. Oh ya sudah. Ya udah berarti lanjut aja gimana Mas? Berarti itu masih menjadi PR kita ya terkait dengan ini. Nanti kita bahas berikutnya di grup nggak? Karena waktu sudah menunjukkan 2:35 dan tinggal 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan 5 menit lagi seperti itu?
Oh iya, tadi saya lupa Conclusion aja, Mas. Lupa menyampaikan bahwasannya yang tadi katarak kongenital dan katarak juvenil tadi ya. Nah, sebenarnya itu kan katarak juvenil itu faktor resikonya adalah penggunaan obat-obatan juga. Nah, biasanya pada anak-anak dengan memiliki penyakit epilepsi misalnya seperti itu otomatis dia akan menggunakan obat-obatan tranquilizer. Nah, obat-obatan tranquilizer itu tadi sudah disebutkan di jurnal, itu menyebabkan katarak juvenil. Nah, itu penyebab terbanyak katarak juvenil itu ternyata penggunaan obat-obatan yang tadi tranquilizer, misalnya tadi ya ada asam valproat dan ada serotonin juga ya. SSRI itu ternyata dia akan meningkatkan tadi yang sebelumnya Mas Gilang. Sebelumnya lagi. Oke. Ya udah, intinya tahu ya, tadi udah membaca juga ya. Oke. Gitu teman-teman semuanya, mungkin karena waktu ya udah menunjukkan 2:40, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi pemberian feedback dari Dr. Jajar Setiawan. Saya persilakan kepada Dr. Jajar, terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Yuda. Jadi ini diskusinya sudah cukup smooth, lancar ya, alurnya bagus. Jadi pembagian ininya juga berjalan dengan baik ya. Dan saya kira semuanya juga sudah membaca dengan baik. Jadi tidak ada yang istilahnya mempresentasikan tapi tidak memahami ya sepenuhnya. Ya ada itu. Tapi ini sudah bagus sekali ya. Terus yang kedua, feedbacknya untuk penyampaian ini pembuatan slide-nya berkelompok ya memang ya. Saling dikonsultasikan ya. Cukup bagus ya. Jadi yang saya takutkan itu hanya cropping dari jurnal kemudian dipindahkan. Nah, itu yang sebaiknya jangan ya. Jadi seperti ini sudah bagus dicuplek tapi diganti ke presentasi. Karena kita kan presentasi bukan mencuplek jurnalnya. Kemudian yang ketiga tentang materi. Jadi saya kan kemarin dikonsuli atau ditanya oleh Mas Yudo kalau yang review apa original artikel ini ya. Nah, kita kan sebenarnya tujuannya adalah bagaimana memahami fisiologi indera ya dari jurnal atau review ya, jurnal original atau review. Kalau yang artikel asli ya, kita belajar baik dari materi maupun dari metode penelitiannya ya. Tapi ya kekurangannya hanya sedikit aspek dari secara keseluruhan ya. Nah, kalau di review kita mempelajari update terkini ya dari berbagai macam hasil penelitian ya. Nah, kelebihannya ya kita banyak sekali dapat ya yang baru-baru. Misalnya saya baru tahu juga kalau diare juga berhubungan ya. Ya dulu waktu kuliah jarang disinggung ya diare itu berhubungan dengan katarak misalnya. Yang sering itu diabetes dan sebagainya. Itu menarik sekali ya. Jadi mengapa kok saya dua-duanya boleh? Karena memang kita pendekatannya bisa dua macam gitu. Ya. Terus tadi tentang bagus pertanyaan dari Sagita tentang USG ya, konfirmasi ke Yudo ya, bagaimana USG itu kok berisiko terhadap katarak ya. Nah, ini yang perlu hati-hati apakah penelitiannya itu pada manusia atau pada hewan ya Yudo ya, harus hati-hati. Jadi kadang-kadang sesuatu hasil penelitian itu negatif atau berefek negatif pada hewan tapi pada manusia enggak ya. Karena dosis pada manusia misalnya tidak setinggi ketika eksperimen di hewan ya. Jadi warning tetapi juga dengan catatan misalnya itu penelitian di hewan harus dikemukakan ya. Tapi memang kita bisa belajar banyak dari apa yang ditemukan dari bereksperimen hewan ya. Dan mekanismenya juga gimana kalau
ultrason itu kan suara ya, suara apakah thermalnya ya, apakah suhunya yang meningkat terus koagulasi protein atau bagaimana, itu mungkin selanjutnya perlu lebih detail lagi ya. Terus tadi juga sempat diskusi mengenai mekanisme ini ya, mekanisme terjadinya katarak. Nah, ini ada yang saya baca yang dari Yudot, ya, tekanan osmotik, kemudian tadi penjelasan diare dari Mbak Hanifah ya, mekanisme diare ya. Jadi memang ini jadi mekanisme ini memang perlu hati-hati ya, kadang-kadang agak terbalik-balik antara tekanan osmotik, hidrostatik, dehidrasi dan sebagainya ya. Karena kan fisiologi manusia itu kayak gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Terus tadi juga menarik ini ya. Nah, gambar-gambar di presentasi juga tidak harus dari jurnal ya. Tadi sudah ada beberapa tambahan gambar penjelasan dari internet mungkin ya, sumber textbooks dan sebagainya, itu bagus sekali ya untuk pemahaman, karena kita belajar bersama ya, belajar bersama melalui jurnal dan sumbernya tidak harus jurnal itu ya, bisa direferensi kemana-mana ya. Dan mungkin yang kurang banyak ini mekanisme kataraknya secara molekuler dan itu tadi loh, ketika menjelaskan nggak ada gambarnya kan agak ini ya, agak kurang anulah, tapi sudah cukup bagus ya. Terus terakhir ini tentang faktor risiko. Oh iya, kalau sebenarnya penyebab katarak itu paling banyak, maksudnya 5 besar itu apa? Ada nggak di artikel ini? 5 besar atau 10 besar gitu? Enggak ya? Hanya Tidak tadi ada. steroid nomor 4 gitu ya, yang sempat masuk. Tapi kok urutan dari, mungkin tergantung ini ya, daerah dan sebagainya atau bagaimana? Ya, tergantung publikasi juga nggih. Oh gitu ya. Di Amerika lebih banyak yang karena malnutrisinya, karena berlebihannya gitu. Ya mungkin seperti itu ya, bisa jadi. Ya, jadi dan terakhir ya, jadi pertama kalau dari proses saya sudah senang sekali ya, jadi ini termasuk smooth ya, smooth kerjasama antar ini ya, antar presentan itu kelihatan sekali ya, jadi saling melengkapi. Terus tips lagi kalau tadi ada, ini kan review ya, jadi bisa ditelusuri artikel asalnya ya, misalnya tentang apa sih yang jadi PR tadi, apa mengenai apa hormon replacement therapy kulit ya, sebenarnya kan itu ada 91 atau berapa, itu saya bisa klik sebenarnya ya. Jadi bisa dari kalau review itu bisa ditelusuri ya, dari situ biasanya ada jawabannya ya. Kalau nggak salah tadi sekilas memang benar beda antara estrogen endogen dengan estrogen yang dari luar, eksogen ya. Kalau eksogen bisa jadi dia malah menaikkan faktor-faktor lain yang menyebabkan katarak. Jadi tadi kan yang ditekankan bahwa katarak itu multifaktorial ya, tidak terus kalau menopause diganti estrogennya terus kataraknya resikonya turun, enggak, ternyata ya ada faktor jalur-jalur lain yang terlibat ya. Jadi karena kita kan di biomedis ya, jadi memang berpikirnya oh kalau seperti ini diganti ini kok enggak mengatasi masalah, berarti ada jalur lain yang berefek ya. Misalnya gini, kalau fisiologi ya, fisiologi kan terkait olahraga, misalnya olahraga terkait nggak dengan katarak ya, misalnya itu kan ada stres oksidatif dan sebagainya ya. Ternyata saya tadi sebentar search juga ada penurunan risiko katarak senilis misalnya. Nah itu menarik juga ya, jadi pencegahan di sini penting ya, karena operasi kan banyak risikonya, itu kan poinnya dari jurnal ini. Kemudian yang saya tanyakan ini, deteksi dini ada nggak sih untuk katarak ini? Jadi biar tidak progres atau bagaimana? Ada nggak? Rutin kontrol, Dok. Oh, rutin kontrol. Maksudnya kelainan terawal yang biomolekuler gitu misalnya, ada nggak? Maksudnya yang
secara klinis nggak ada, tapi secara anu tuh udah ada progres ke situ, itu ada enggak ya? Kan deteksi Kalau itu yang saya Deteksi temukan, bisa. Dok, biomarker yang terkait dari pompa NA dan juga konsentrasi klorida, Dok. Baru sampai situ, itu pun 2020, mungkin nanti Baru. akan dikembangkan lagi. Oh. Itu penelitian baru, Dok. Ya bagus, oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kan problem dari pencegahan itu kan deteksi dininya harus jalan juga ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada gejala ya nggak aware kan. Ya, jadi baru bergejala padahal sudah, kalau udah bergejala udah prosesnya susah untuk di stop atau reverse. Oh ya, katarak itu reversible atau irreversible? irreversible kalau tidak dioperasi. Ya. Berarti prosesnya jalan terus atau dia nggak pernah membaik atau gimana? Nggak pernah malah jadi lagi. Prognostiknya memburuk. Tidak Progres. dapat sembuh sendiri, ya. Progresif. Ya. Jadi jalannya satu arah ya, berarti katarak ya. Tadi kalau yang sebabnya toksik, Dok, kalau masih fase-fase awal mungkin imatur gitu ya, Dok. Bukan imatur sih, tapi masih dalam bentuk kapasitasnya tuh masih sedikit minimal gitu, Dok. Jadi katanya masih bisa reversible. Soalnya katanya untuk degradasinya masih mampu gitu, Dok. Tapi kalau sudah advance, sudah sampai matur gitu nggak bisa, Dok, harus diayol, harus diambil. Iya, benar-benar. Jadi saya tadi kenapa kok bertanya seperti ini, karena sempat dengar prosesnya reversible ya, yang toksik kalau tidak salah. Jadi kan berarti itu tuh sebenarnya proses yang kalau kita tahu fase di mana dia bisa balik atau penyebab apa yang dia bisa balik, kan bagus banget itu ya. Jadi mencegah untuk progresif ya. Titik di mana dia terus bisa kembali ke tidak mengganggu lah istilahnya seperti itu. Terus terakhir ini di berita-berita atau koran itu kan ada mengobati katarak itu, yang iklan-iklan nggak jelas itu, kira-kira itu gimana sih? Itu kalau secara kita dari kedokteran itu bisa dijelaskan nggak seperti itu dari biomedik atau penelitian-penelitian itu? Atau dari review ini misalnya, kira-kira opini kita seperti apa? Yang pengobatan alternatif gitu? Ya. Menurut saya ya malah semakin memperparah gitu. Iya. Soalnya malah semakin mempercepat denaturasi proteinnya itu. Iya, jadi ya nggak tahu juga gimana itu gitu. Katanya jadi yang ditetesin dan sebagainya untuk melunturkan. Ya, dipijat-pijat gitu, Dok. Belum ada evidence-nya, Dok. Belum ada evidence ya. Ya. Malah ada yang bilang, oh itu malah sengaja nanti dipijat-pijat yang copot lensanya gitu. Malah itu, malah ablasi. Jadi ini ya, jadi kadang memang kita ditanya seperti itu ya, dan ya memang kadang nggak bisa jawab juga. Soalnya kita nggak tahu itu diapakan ya. Kita harus hati-hati dalam menjawab ya. Jadi kadang-kadang memang ada metode-metode yang bisa dijelaskan, ada yang enggak misalnya seperti itu. Ya, kalau dari kita ya dasarnya adalah yang evidence based, ya, yang ada buktinya apa. Kalau dari kedokteran saat ini ya belum bisa dijelaskan secara ilmiah kok bisa diobati seperti itu. Ya. Tapi ya kita nggak menutup kemungkinan. Jadi kadang-kadang antioksidan sebenarnya dia tidak mengobati kataraknya tapi meningkatkan kualitas penglihatannya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi dia ada memang katarak yang awal ya, dan disertai misalnya dengan mata lelah atau akomodasi yang pokoknya mekanisme yang sebenarnya dia reversible overlapping dengan katarak itu diatasi jadi membaik penglihatannya, padahal bukan itu ya, misalnya ya macam-macam lah, jadi kadang-kadang mix ya karena tidak tegak diagnosisnya kalau yang alternatif ya, jadi hati-hati. Tapi juga nggak menutup kemungkinan loh, kadang-kadang alternatif juga ada yang benar, misalnya gini, dulu paradigmanya diabetes itu kan dia tidak bisa ini ya disembuhkan ya istilahnya ya, ternyata bisa juga pankreas itu regenerasi misalnya, terus gula darah dapat terkontrol dengan normal dan sebagainya, itu
bisa ternyata, jadi bisa kembali walaupun sudah didiagnosis diabetes. Ya. Kan cuma ya perjalanannya panjang sampai ke penemuan itu atau penelitian. Ya nanti bisa dicek lagi. Ya jadi kayak gitu. Ya silahkan saya kembalikan ke Mas Yudo dan teman-teman semua. Saya terutama siang ini saya cukup senang ya dengan proses diskusi. Ya. Dok, mohon izin bertanya satu yang pendek aja boleh, Dok? Silakan. Mas. Misalnya sudah katarak dan sudah dioperasi, apakah masih memungkinkan untuk kambuh lagi pada kondisi mata yang sama begitu, Dok? Terima kasih. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman seperti itu? Setelah bisa kambuh lagi. Nah, kita membaca review ini ya. Review ini kan etiopatologi ya. Gimana Mas Yudo? Mas, Dok. Iya, Dok. Nenek saya kayak gitu kan katarak, terus dioperasi. Tapi ternyata makin parah, terus kayak tetap opak aja di lensanya itu. Terus tadinya sebelah kiri tuh, Dok. Ternyata yang sebelah kanan ini juga ada sakitnya juga. Ternyata sekarang jadi glukoma. Gitu, Dok. Ya, dari jurnal sih, Dok. Bisa ya. Jawabannya bisa ya. Berdasarkan testimoni atau pengalaman keluarga dari Mbak Putri juga seperti itu ya. Jadi poin dari review ini karena kita tahu etiopatologinya, kalau penyebabnya nggak dihilangin ya akan progres juga ya. Jadi untuk operasi itu ya misalnya mengatasi pada saat itu tapi tidak menghentikan proses kan. Jadi tetap aja berlangsung ya. Ya kalau dari saya sih seperti itu, dari teman-teman Mas Yudo juga seperti itu. Mbak Putri, kalau yang lain ada tambahan mungkin pengalaman atau apa? Atau dari baca review ini ya harusnya yakin kalau operasi itu tidak menghilangkan penyebab kan? Penyebabnya. Saya malah pengalaman tuh. Oh iya. Diri sendiri. Oh iya. Katarak traumatika nggih. Dulu pas SD. Oh iya. Kan yang mata kanan, udah kelas 6 SD sih, udah lama seperti itu nggih. Terus 6 tahun kemudian itu keruh lagi seperti itu. Jadi cuma di laser. Di apa ya namanya, lupa saya, di Harjolukito seperti itu tuh. Biasalah anak-anak ya nakal. Iya. Ya, gitu. Jadi masih proses terus ya berarti ya? Saya sampai sekarang masih pakai tetes mata itu buat mencegah pengeruhannya itu cepat seperti itu katanya. Ya walaupun kalau besok bakalnya juga bakal keruh lagi, cuman ya hanya cukup di laser, tidak perlu ganti iol lagi seperti itu. Oh ya. Ya ini malah jadi tahu Mas Yudo matur nuwun ini berbagi ini. Ya menarik sekali ya untuk diskusi jurnal kali ini. Saya kembalikan ke Mas Yudo atau ada lagi teman-teman lain yang mau kita diskusi? Karena masih ada ini kuliah jam 3. Ya, monggo. Terima kasih pada Dr. Jajar dan teman-teman semuanya yang telah antusias dalam belajar bersama. Kita semua di sini sama-sama belajar bersama. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis serta doa-doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya terima kasih Dr. Jajar dan terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Pamit dulu ya. Terima kasih banyak Dr. Jajar. Foto dulu dong. Terima kasih dong. Dulu Mas. Silakan Mas Yudo. Mas Yudo yang fotoin. Kok nggak ada aba-aba sih, Mas? 3. Ya, pamit. Makasih ya, Dok. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Kita kuliah cuy habis ini cuy. Aku mau pasif aja lah Mas.
Foto lagi, ayo foto. Foto lagi, ini ada yang hilang ya? Satu. Oh enggak ya? Oh iya. Bu Mega, buka topengnya dulu. Oh iya, iya. Itu baru sakit gigi itu. Jerawatan. Satu, dua, tiga. Oke, Mbak Indah. Selamat weekend. Ya. Ya, Live duluan Terima ya. kasih teman-teman. Mas, Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Jangan live meeting ya, tapi live breakout room aja.